Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hari ini kita akan belajar tentang kitab percakapan bahasa Arab atau Arabia Baina Yadaik ya. Di sini kita mulai langsung ke al-hiwar awal, yaitu percakapan atau dialog ke satu atau pertama, yaitu antara Khalid dengan Khalil di situ ya. Saya baca dulu ya, nanti ada sedikit di i'rab untuk yang sudah belajar bahasa Arab dan diterjemahkan tentunya. Kita mulai. Jadi saya kasih kaidah dulu di dalam bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Tentunya untuk makhraj dan sifat hurufnya itu harus dipakai ya. Jadi makhraj dan sifat huruf di dalam ilmu tajwid harus dipakai di dalam pengucapan huruf-huruf bahasa Arab gitu, atau di dalam kata-kata bahasa Arab harus dipakai. Adapun kalau qalqalah, dengung itu tidak dipakai ya. Jadi yang dipakai hanya mat panjang 2 harokat dan juga makhraj dan sifat hurufnya harus benar ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya. Nah, lalu kalau di dalam mewakafkan atau di dalam bercakap-cakap dengan bahasa Arab itu biasanya kadang satu kata itu langsung kita sukun ya, jadi itu lebih enak didengar, jangan diharokati gitu ya, karena akan menyulitkan. Atau kita sering dengar dari orang-orang Arab gitu, mereka mensukunkan dalam satu kata gitu ya. Kita mulai ya, saya terjemahkan juga, saya baca dulu lalu saya terjemahkan dan juga nanti di i'rab sedikit ya atau kedudukan katanya di dalam bahasa Arab saya jelaskan sedikit. Dan jangan lupa, jadi tentunya bahasa Arab itu banyak huruf-huruf tipis ya yang kita pakai, karena huruf tebal kan hanya ada 8 ya, huruf sodo, tozo, kho, goko, dan ro gitu kan, ro saat ro tebal gitu kan, itu yang tebal-tebal. Nah, adapun sisanya maka dia huruf-huruf tipis dan banyak tentunya kita ucapkan nanti. Maka saat bercakap-cakap dengan bahasa Arab kita agak senyum bibir kita ya, kecuali tadi kalau ada huruf tebal gitu. Jadi kebanyakan senyum, jangan lupa ya, agar intonasinya lebih bagus, lebih merdu gitu ya. Dan cara mengucapkannya juga seperti kita mengucapkan di dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jadi tidak kaku gitu ya, lancar gitu bacanya, atau cepat gitu, versi kita seperti kita berdialog dengan bahasa Indonesia. Intonasinya juga seperti itu ya. Kalau intonasi tanya ya kita seperti intonasi nanya dalam bahasa Indonesia, iramanya gitu ya. Ya, itu namanya intonasi. Ya, kita mulai, itu kaidah-kaidah percakapan di dalam bahasa Arab. Kita mulai percakapan di sini antara Khalid dengan Khalil ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu kumu bacanya ya, jadi jangan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam itu sambil senyum ya, seperti kita menerima tamu atau ketemu dengan teman itu senyum, dan tentunya akan lebih merdu ya. Karena banyak juga kalau syekhoh itu orang-orang Arab kan badannya gede ya, jadi suaranya agak gede. Tapi berbeda dengan kita orang Indonesia itu, suara kita itu agak lebih kecil, lebih lembut. Ya, tentunya harus sesuai dengan karakter orang Indonesia juga gitu, lembut gitu ya, lalu kecil suaranya. Jadi jangan mengikuti yang suaranya besar-besar ya, karena nanti kalau nggak sesuai karakter kita sebagai orang Indonesia gitu akan lebih wagu gitu. Ada juga kan orang-orang yang orang Arab gitu, yang wanita-wanita Arab tapi suaranya juga merdu banyak ya. Jadi bisa dilihat di YouTube banyak ya, ada
wanita-wanita Arab tapi mereka suaranya kecil dan merdu, lembut gitu ada. Ya, jadi sesuai dengan karakter suara orang Indonesia. Jadi cari yang seperti itu ya kalau mau mengikuti logat bahasa Arab di dalam percakapan. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk? Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah atau bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluk ant? Bi khairin walhamdulillah. Ya. Tadi ya assalamualaikum waalaikumsalam, mimnya dia di domah ya, waalaikummus gitu bacanya karena di wasol atau disambung. Nah lalu ismi Khalid ya, namaku adalah Khalid. Masmuk, siapa namamu gitu ya, karena di sini laki-laki maka masmuka. Nanti kalau yang perempuan di yang ba di percakapan yang ba di bawahnya itu masmuki. Nah, itu bedanya pemakaian ka dengan ki. Ka itu kamu laki-laki, ki itu kamu perempuan. Gitu ya. Lalu berikutnya ismi Khalil ya. Namaku Khalil. Nah, i'rabnya bagaimana? Ismi itu berarti dia mubtada, Khalil adalah khobar, karena ismi di situ ada domir itu ma'rifat, makanya dia pasti jadi mubtadanya ya, walaupun Khalil di situ ma'rifat juga ya, tapi yang berada di depan tentunya yang berhak jadi mubtadanya ya. Ismi mubtada, Khalil khobar ya, karena pelengkap juga ya gitu ya, namaku gitu Khalil, berarti Khalilnya pelengkap, berarti Khalil khobar. Lalu kaifa haluk. Nah, di sini yang mubtada yang mana? Yang mubtada itu yang haluka. Kenapa? Karena haluka di situ ada ka, ada domir. Ya, maka dia ma'rifat. Maka yang ma'rifat dijadikan mubtada. Lalu kaifa pada asalnya karena isim istifham adalah dia nakiroh. Makanya halukanya mubtada muakhor, kaifanya khobar muqaddam. Gitu ya. Khobar yang didahulukan itu dari segi i'rab ya. Jadi kaifa haluk, bagaimana kabarmu, itu juga di situ pakai ka ya, haluka. Kalau perempuan berarti haluki gitu ya di bawah nanti. Lalu bi khair walhamdulillah atau bi khairin walhamdulillah ya, baik alhamdulillah gitu ya. Wa kaifa haluka ant ya, anta di situ sebagai taukid aja ya, untuk menguatkan atau lebih cantik kalimatnya ya. Wa kaifa haluka ant ya, lalu dijawab juga bi khairin ya, walhamdulillah. Bi khairinnya sebagai apa? Bi khairinnya di situ adalah sebagai khobar. Lalu mubtadanya mana? Mubtadanya dibuang, yaitu asalnya adalah hali bi khairin ya, keadaanku baik ya, asalnya seperti itu. Tapi boleh mubtadanya dibuang karena apa? Karena di situ sudah maklum atau ma'ruf, seperti kita dalam bahasa Indonesia itu kadang males ngomong ya. Kabar kamu gimana? Kan nggak jawab kabarku baik-baik saja, kan nggak. Tapi kita langsung baik. Padahal asalnya kabarku baik gitu kan. Nah, kabarku itu dibuang atau mahdzuf namanya ya, mubtada mahdzuf takdiruhu hali gitu, lalu khobarnya bi khairin ya. Walhamdulillah gimana? Alhamdulillah mubtada, lillahnya adalah khobar. Karena apa? Lillah itu di situ jar majrur pasti dia jadi khobar, karena setiap sibhul jumlah dia pasti khobar, nggak mungkin jadi mubtada gitu ya. Alhamdulillah di situ ada al berarti ma'rifat, nah pasti dia mubtada gitu. Itu cara mengi'rab ya. Nah, di sini kita yang perempuan kita lihat di situ antara Khawlah dan Khadijah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuk. Ismi Khadijah. Kalau perempuan berarti kita lebih merdu lagi ya, karena kita perempuan ya. Ismi Khadijah. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki ant? Nah, di situ haluki ya, karena perempuan. Kalau tadi laki-laki haluka.
Lalu anta jadi anti di sini. Wa kaifa haluki ant? Bi khairin walhamdulillah. Ya, sama untuk i'rabnya ya dan terjemahnya. Hanya beda kata gantinya saja menjadi kata ganti perempuan. Lalu kita lanjutkan, berikutnya adalah di sini hiwar atsani ya, percakapan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina ant? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka ant? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ya, di sini min aina ant? Dari mana kamu, atau asalmu dari mana gitu ya. Ana min Pakistan, ana dari Pakistan. Hal anta Pakistan? Apakah kamu orang Pakistan? Nah, di sini kalau orangnya disebut kalau orangnya dia memakai ya tasydid ya, artinya kewarganegaraan atau kebangsaan atau orang mana? Oh, orang Pakistan. Maka dia harus ditambahkan ya tasydid di belakangnya. Pakistaniyun asalnya kan. Lalu kita wakafkan Pakistani, ditekan ya karena ada tasydid. Adapun kalau negaranya ana min Pakistan, saya dari Pakistan. Nah, di situ kalau negara hanya Pakistana di situ ya, karena nama daerah di situ ya. Jadi dia tidak diberi ya tasydid ya. Dan di situ ada min, makanya Pakistana, karena dia berarti mamnu minas sorfi, huruf yang kata yang tidak boleh ditanwin karena dia nama negara gitu ya. Pakistana karena kemasukan min, maka kasrohnya dengan fathah. Lalu berikutnya hal anta Pakistani, mana mubtada? Ya, mubtadanya anta, karena hal di situ adalah huruf tidak mungkin jadi mubtada. Huruf itu tidak huruf itu la mahala lahu minal i'rabnya nanti ya. Setiap huruf itu di i'rab dengan la mahala lahu minal i'rab, enggak ada kedudukannya dalam i'rab di situ ya. Jadi lalu Pakistani di situ sebagai khobar. Hal anta Pakistani? Apakah kamu orang Pakistan? Naam, ana orang Pakistan. Dan apa kebangsaanmu? Ya, jinsiyatuk adalah kebangsaan ya. Ana Turki. Nah, karena ditanyain kebangsaan, maka Turkinya pakai ya tasydid menunjukkan anak atau aku orang Turki gitu. Lalu ana min Turkiya. Nah, kalau negaranya namanya Turkiya gitu ya. Dipakai alif di situ. Ya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Nah, lalu untuk yang perempuannya juga sama di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina ant? Ana min Misr. Hal anti, ya, jadi kalau bercakap-cakap disukun aja belakangnya ya. Ana min Misr gitu. Hal anti Misriyah? Apakah kamu orang Mesir? Naam, ana Misriyah. Saya orang Mesir. Wa ma jinsiyatuki ant? Ya. Dan apa kebangsaanmu? Ana Suriyah. Saya orang Suria. Ana min Suria. Saya dari negara Suria. Ahlan wa sahlan. Ya. Seperti itu ya di dalam bercakap-cakap. Lalu kita lanjutkan hiwar ats-tsalits ya, percakapan ketiga antara Ahmad dengan Badr di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarris. Ya. Ini saudaraku, ini saudara laki-lakiku. Dia seorang guru. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Hadza sadiqi huwa muhandis. Ini temanku. Dia insinyur. Ahlan wa sahlan. Lalu ma'assalamah. Ma'assalamah ya. Ma'assalamah itu bisa ya, ma'assalamah di situ bisa diartikan sampai jumpa atau
semoga keselamatan atasmu ya, salamah dari kata salamah ya. Biasanya untuk yang selamat tinggal gitu. Ya, adapun tadi misalnya ahlan wasahlan itu bisa diartikan selamat datang atau nice to meet you ya. Senang bertemu denganmu. Nah, itu ahlan wasahlan. Ya, kita sampai tadi mana? Hadza sadiqi gitu ya. Ini temanku. Huwa muhandis, dia insinyur gitu ya. Lalu ma'assalamah. Lalu kita yang ke perempuannya, kita lihat hadhihi ukhti. Nah, kalau tadi di atas kan hadza akhi ya. Kalau di bawah menjadi hadhihi ukhti. Jadi yang kalau laki-laki pakai hadza, kalau perempuan pakai hadhihi ya. Gitu. Lalu huwa dan hiyanya juga beda ya untuk perempuan. Jadi kalau laki-laki pakai huwa mudarris, kalau perempuan pakai hiya tobibah, pakai hiya gitu ya. Nah, kita lihat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti, hiya tobibah. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati. Sadiqati. Karena sadiqun itu kalau teman laki-laki, tapi kalau teman perempuan sadiqatun. Lalu ditambah saya menjadi sadiqati gitu ya. Lalu hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ya, kita lanjutkan agak cepat aja ya. Ini kita nggak terlalu mengi'rab ya. Nanti bisa ditanyakan di Japri kalau mau tanya i'rab percakapannya ya. Yang penting kita tahu terjemahan dari dialognya. Ya, kita lanjutkan di sini. Tadi mungkin kita latihannya dilihat juga ya. Maaf, kita ke atas lagi ya. Kita lihat latihannya sekalian. Kita lihat latihan di situ al-mufradat ya. Kosakata al-arb ya, tampilan di sini unzur wastami' wa'id ya. Lihatlah dan dengarkan dan ulangi ya, atau ikuti. Di sini tinggal diikuti aja kaifa haluk, lalu kalau perempuan kaifa haluki gitu ya. Nah, lalu tadrib 1. Nah, tadrib itu latihan ke-1, yaitu sil bainal ibarah was surah munasibah ya. Sil itu hubungkan, bainal ibarah antara ungkapan, was surah munasibah dan gambar yang sesuai. Nah, kita lihat di situ kita caranya adalah sil tadi ya. Sil itu hubungkan dengan garis ya. Jadi tinggal dilihat kalau misalnya di situ gambarnya perempuan berarti masmuki. Nah, kalau gambarnya yang laki-laki kita tarik garis dari bulat yang atas ke bulat ke bawah kanan ya. Itu adalah masmuka. Ya. Lalu kaifa haluk juga sama ya. Kaifa haluka untuk gambar yang laki-laki ditarik aja, atau sil di situ dihubungkan dengan garis gitu ya. Lalu berikutnya tadrib ats-tsani ya, latihan kedua. Ya, di sini tarik garis itu maksudnya seperti ini ya. Tarik garis itu kita tarik aja dari sini ya, tadi ya masmuka berarti kita tarik ke sini nih garis. Lalu masmuki kita tarik ke sini gitu. Kayak fahaluka juga sama, ke sini garisnya, terus yang ini ke sini. Ya, ini adalah lalu anti berarti kita tarik garis yang bawah. Anta juga tariknya ke sini ya, karena anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan, seperti itu. Lalu tadrib tsani ya, di sini latihan kedua, ajib ya, jawablah. Assalamualaikum berarti jawabnya waalaikumsalam. Kaifa haluk jawabannya bi khairin walhamdulillah. Ini juga assalamualaikum sama jawabannya
Lalu masmuk di sini jawabannya apa? Misalnya ismi ana. Ini jawabannya ya. Gitu. Jawabannya di sini. Lalu berikutnya masmuki, ya berarti ini jawabannya untuk perempuan, nama perempuan, ismi gitu ya. Ya, ini adalah di sini ismi misalnya khaulah gitu ya. Masmuki berarti jawabannya lengkap, ismi ana misalnya gitu ya. Nah, itu latihannya. Lalu kita lanjutkan. Latihan berikutnya di sini unzur wastami' wa'id ya. Ma jinsiyatuka ant ya. Apa kebangsaanmu? Ya, itu tinggal diikutin aja. Nah, kita ke tadribnya di sini sil bainal kalimah wasurah munasibah ya. Ini juga sama, kita tarik garis aja ya. Kita tarik garis. Kalau peta berarti kita tarik garis Pakistan, berarti negara Pakistan ya, gini. Lalu Pakistani adalah orangnya, makanya ini gambar orang berarti ke sini. Karena di sini ada ya tasydid yang menunjukkan orang. Pakistani gitu ya. Kalau peta kan negara, makanya Pakistan di sini. Ini juga sama, Suria berarti di sini Suri ya. Suri adalah orangnya. Kalau petanya Suria gitu. Ya, seperti itu untuk sil atau menarik garis yang menghubungkan. Lalu berikutnya kita lihat unzur wastami wa'id ya. Itu sama, dengarkan lihat, dengarkan dan ikuti atau ulangi. Ya, mudarris, thalibah, tabibah. Ya, itu tadi udah ya. Udah dibaca di percakapan sama ya, hanya untuk menambah kosakata. Makanya di sini al-mufradat ya, di atas ada tulisan al-mufradat, kosakata. Lalu berikutnya tadrib sil bainal kalimah wasura munasibah, sama ya, itu tinggal ditarik garis. Thalibah itu kan murid perempuan, maka tarik garis ke atas yang gambar anak perempuan atau siswi perempuan. Lalu mudaris tinggal ditarik garis ke yang guru laki-laki tersebut. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah halaman berapa ini? Halaman 8 ya. Tadrib awal bacanya ya. Istami', dengarkan, summa do'alamah sahih ya. Kemudian letakkan tanda sahih ya, tanda checklist di situ, fil murabba' munasib ya, di kotak yang sesuai ya, yaitu dicentang ya. Maka di sini guru mengatakan ya, misalnya guru mengatakan thalib. Nah, lalu murid mencentang ya, misalnya thalib berarti misalnya ini ya gitu. Mudarris ya, berarti ini. Lalu gurunya ngomong lagi apa ya, misalnya ya, misalnya di sini kaifa haluki. Nah, berarti ini karena perempuan ya. Lalu kaifa haluka berarti ini gitu. Ya, jadi dengarkan gurunya ngomong lalu di checklist sesuai gambar ya. Lalu di situ asyir ila surah allati tasma'u ismaha ya, tasma'u ismaha. Yaitu tunjukkan pada gambar yang kamu dengar namanya. Ini juga sama, guru ngomong gitu kan. Guru ngomong maka ditunjuk. Misalnya guru ngomong yang mana ya? Ya, misalnya Turkiya, ya udah berarti tinggal ini yang ini gitu ya, ditunjukkan, atau pakai kotak lagi dicentang bisa ya.
Ya, seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini ada al-mufradat idhofiyah ya. Unzur wastami' wa'id ya. Sama di situ kita lihat ada wahid, itu bolpennya 1, lalu isnan. Ya, ini adalah untuk ini namanya mufradat idhofiyah. Kosakata tambahan. Idhofiyah itu artinya tambahan ya. Ya, atau saya screenshot lagi ya. Ya, mufradat idhofiyah adalah kosakata tambahan. Ya, wahid ini menyatakan angka ya. Isnan, salasa, arba'ah, khomsah. Insyaallah udah bisa ya. Hitungan 1 2 3 4 5. Nah, lalu di sini sil ya, hubungkan antara angka ya dan gambar yang sesuai. Ya udah hubungkan, misalnya 4 berarti yang jumlah kitabnya 4. Oh, berarti ini. Gitu. 2 berarti yang mana, yang ini ya. Berarti kayak gini boleh. Itu ya. Lalu 5 mana? 5 berarti yang ini. Ya, seperti itu. 1 berarti yang ini ya. 3 ya, seperti itu ya. Lalu berikutnya tadrib asani rotibil a'dad ya. Rotib itu urutkan angka-angka ini ya. Berarti 1 berarti di sini 2, berarti di sini 3, di sini 4, terus di sini 5 ya, karena diurut ini kan 1 gitu. Lalu tadrib salis ya, asyir ilal adad allati tasma'uhu ya. Yaitu tunjukkan pada hitungan yang kamu dengar dari gurumu gitu. Ya. Tasma'uhu yang kamu mendengarnya. Maksudnya dari gurumu. Misalnya gurunya ngomong arba'ah, oh berarti ini. Ya, ditunjuk yang ini. Gitu. Lalu tadrib rabi' ya, latihan keempat. Jadi bacanya ini ar-rabi' ya, jangan arba'ah. Karena kalau urutan itu artinya yang ke gitu ya. Latihan yang keempat. Nah, kalau yang ke itu pakai wazannya fa'ilun. Rabi'un. Ini juga salisun. Saniyun gitu caranya. Ya, makanya di sini at-tadrib ar-rabi'. At-tadrib as-salis gitu. Ya. Qulil adad musyar ilaih. Yaitu katakan hitungan yang ditunjuk padanya. Sama ya. Misalnya guru nunjuk ini. Nah, muridnya ngomong isnan gitu. Terus guru nunjuk yang ini. Berarti salasah, seperti itu ya. Itu maksud dari katakan angka yang ditunjuk oleh gurumu maksudnya. Ya maaf, saya agak batuk ya. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah masih tadrib ya, di sini tarokib nahwiyah. Ya, tarokib nahwiyah, atau saya screenshot lagi biar mudah ditunjuk-tunjuk ya. Nah, tarokib nahwiyah di sini adalah susunan nahwu ya. Tabadalis soal, maaf belum digedein. Nah, tabadalis soal apa di sini? Tabadalis soal wal jawab ma'azamilik ya. Saling berganti pertanyaan dan jawaban bersama ma'azamilik, bersama temanmu, kama fil mithalaini, sebagaimana di 2 contoh ya. Ini kan 1 2 contoh ya. Kita lihat contohnya dulu ya. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Lalu tolib, ini to itu artinya tolib ya. Tolib ke, kalau perempuan berarti tolibah. Tolibah ke 1, tolibah ke 2. Yang ini berarti tolib dan tolib kedua gitu ya. Ya, al-misal itu artinya contoh. Lalu at-tahiyyah wa ta'aruf artinya adalah salam dan perkenalan. Ya, ini di sini ya. Maaf. Di atas di sini salam dan perkenalan itu judulnya. Lalu ad-darsu itu pelajaran ya. Ad-darsul khamis ya, di atas itu
Ad-darsul khamis adalah pelajaran kelima. Lalu al-wahdatul ula bacanya ya. Al-wahdatul ula. Ini al-wahdatul ula di sini ya. Artinya bab ke-1. Ya. Kita lanjut ya, di sini tinggal diganti ya. Tadi kan saling berganti tanya jawab bersama temanmu. Nah, di sini ada Turki ya. Ada Turki. Maka diganti hal anta Turki? Naam, ana Turki gitu. Lalu kalau perempuan berarti hal anti gitu ya. Hal anti Turkiyah. Maaf, iya benar. Hal anti Turkiyah? Naam, ana Turkiyah. Udah seperti itu ya, gampang. Lalu berikutnya yaitu latihan berikutnya di sini. Saya screenshot lagi biar mudah. Nah, di sini adalah hati jumalan kama fil misal. Berikan kalimat sebagaimana dicontoh. Contohnya mana? Contohnya adalah al-misal, contoh hadza akhi huwa mudarris ya. Hadza akhi huwa mudarris. Ini contohnya. Ini saudaraku, dia guru. Ya, ini kan akhi sama mudaris. Lalu kita ganti menjadi ukhti dan mudarisah. Maka hadhihi, karena ukhti itu perempuan, maka hadhihi ukhti. Jadi bukan ukhtun. Karena contohnya itu pakai tambahan saya. Saudara laki-laki saya. Berarti saudara perempuan saya menjadi ukhtun menjadi ukhti. Hadhihi ukhti hiya, pakai hiya ya. Huwa diganti hiya. Hiya mudarrisah. Ya. Jadi, kalau di dalam bahasa Arab perlu diperhatikan laki-laki dan perempuannya. Tadi contohnya kata tunjuknya ya. Hadza menjadi hadhihi kalau perempuan. Huwa menjadi hiya kalau perempuan. Seperti itu ya. Lalu berikutnya tabadil soal wal jawab ma'azamilik. Ya, ini juga sama, saling berganti tanya jawab bersama temanmu kama fil misal. Ini contohnya ya, misal itu contoh. Talib al-awwal min aina ant? Ya, lalu talib keduanya ana min Pakistan. Nah, ini tinggal diganti anti lalu Turkiya. Maka menjadi min aina anti ya. Kalau di waqaf menjadi min aina ant, sama ya bacanya. Tapi tulisannya anti ya. Min aina anti gitu. Boleh. Lalu ana min Turkiya. Ya, lalu di sini berarti min aina anta ya. Yang ini berarti min aina anti. Ya, karena perempuan seperti itu. Ya, lalu berikutnya hati jumalan kama fil misal ya, berikan contoh sebagaimana berikan jumalan kalimat sebagaimana dicontoh. Ya, ini contohnya ismi Khalid. Berarti ismi Khadijah. Ya, gampang banget ini mah ya, tidak dibedakan antara laki-laki perempuan kalau ini. Lalu berikutnya di sini ana Turki, ana min Turkiya. Ya, itu tinggal diganti aja Suriah sama Suria. Berarti ana Suriyah. Ana min Suria gitu. Gampang? Nah, di sini kita lihat untuk ininya ya. Mulakhas taraqib ya. Yaitu mulakhas adalah ringkasan tarokib ya, ringkasan susunan nahwunya gitu. Ini ad-darsul khamis ya, pelajaran kelima. Lalu at-tahiyyah wa ta'aruf ya, tadi ya artinya salam dan perkenalan. Lalu al-wahdatul ula, bacanya ula jangan awal ya,
karena al-wahdah itu muannas, di sini ada tamar butohnya, jadi di sini al-ula, al-wahdatul ula gitu. Ya, kita lihat ana, kita baca ana tolib, ana tolibun, atau anta mudarisun misalnya. Ya, seperti itu ya. Ya, terus di sini misalnya anta misri, ya karena orang itu pakai ya tasydid tadi ya. Nah, di sini ana tolibah. Ini untuk perempuan ya. Ya, untuk perempuan. Di sini kan domirnya anta, di sini anti ya. Di sini huwa, di sini hiya. Karena di sini misalnya hiya suriyah. Kalau laki-laki hiya huwa suriyah. Suri gitu ya. Ya, min aina anta anti huwa hiya. Dari mana kamu, dari mana dia gitu. Lalu di sini ana Pakistan. Ana min Pakistan gitu ya. Ana min Pakistan. Lalu hal anta Pakistani, apakah kamu orang Pakistan? Hal anti misriyah, nah anti perempuan, jadi pakai tamar butoh misriyah. Ini naam ana Pakistani, naam ana Pakistani ya kalau perempuan. Lalu hadza akhi ya, lalu ismi Khalid ya, seperti itu, mudah ya. Itu susunan nahwunya. Ya, kita lanjutkan di sini. Ya, mungkin ini dulu ya, nanti dilanjutkan lagi. Barakallahu fiik. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.